Bismillahirrahmanirrahim. Bermula ketahui olehmu bahwa yang dikatakan sifat itu apa, Tuhan itu apa, zat itu apa, hamba itu apa, Muhammad itu apa, manusia itu apa. Mengikuti saran dari Ahmad At-Tawalud, menjelang musim haji, Syekh Siti Jenar sudah menyiapkan kebersihan jiwanya untuk melakukan ibadah haji ke Baitul Haram. Dengan melewati samudra, hasrat klan keinginan, hatinya untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Para sahabat, seperti Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, serta leluhurnya, seperti Imam Hussein di Karbala, Imam Ali di Najaf, Imam Muhammad Al-Bakir, Imam Jafar Shadiq, klan Imam Ali Zainal Abidin di Baki, akhirnya terrealisasi. Nasihat Ahmad At-Tawalud tentang hakikat makrifat telah meruntuhkan semua dorongan hati Syekh Siti Jenar untuk menapaki kemuliaan klan keluhuran duniawi dengan tujuan mengangkat derajat dirinya di hadapan Allah, Sang Pencipta. Selama melakukan perjalanan haji, Syekh Siti Jenar berusaha menghilangkan perasaan dan segala sesuatu yang membuatnya merasa cinta dunia. Ia berusaha melepas segala sesuatu selain Allah. Namun, sekalipun ia berlaku demikian, pada kenyataannya ia tidak mampu menghindar sama sekali dari kehidupan duniawi. Terlebih, ketika ia bertemu dengan salah seorang Arab bernama Hussein bin Amir Muhammad bin Abdul Qadir Al-Abbasi. Maka, saat itu pula, intensitasnya melakukan amalan-amalan ibadah menjadi lebih sedikit. Perkenalan Syekh Siti Jenar dengan Hussein bin Amir Muhammad sebenarnya terjadi karena ketidaksengajaan. Kebetulan, saat itu, mereka duduk berdampingan di kapal, dan karena berdampingan itulah, akhirnya mereka menjadi kenal dan saling berbincang-bincang hingga berlanjut membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan syariat. Hussein bin Amir Muhammad adalah seorang pengembara yang sedang mencari pelabuhan sejatinya, yakni Allah, di Tanah Haram, Makkah. Sebenarnya, jalan yang ditempuh oleh Syekh Siti Jenar dengan Hussein bin Amir Muhammad sangat berbeda, namun arahnya sama, yakni Allah. Di sepanjang perjalanan, Syekh Siti Jenar berusaha menggunakan waktunya untuk berbincang-bincang dengan Hussein bin Amir Muhammad. Dalam perbincangan itulah, Hussein bin Amir Muhammad menceritakan tentang kakeknya yang bernama Abdul Qadir Al-Abbasi klan saudara, kakek buyutnya yang bernama Said Abdurrahman bin Qaurames Al-Abbasi yang menjadi ulama di Tanah Jawa. Selanjutnya, Hussein bin Amir Muhammad juga menceritakan bahwa penyebaran agama Islam di Tanah Jawa dilakukan oleh para saudagar klan ulama yang berasal dari Samudra Pasai menggunakan jaringan keluarga Al-Abbasi yang beberapa di antaranya menjadi anggota wali. Sanga periode pertama, jaringan Al-Abbasi semakin kuat, manakala salah seorang keturunan Abdurrahman bin Qaurames Al-Abbasi menikah dengan putri dari Adipati Tuban. Semenjak itulah, Tuban menjadi ufuk dari keluarga Al-Abbasi. Klan menjadi wilayah penyebaran agama Islam yang sangat pesat. Berdasarkan cerita dari Hussein bin Amir Muhammad, itulah Syekh Siti Jenar mengetahui bahwa pengaruh Al-Abbasi di Tanah Jawa, khususnya daerah Tuban, sangat kuat. Ia merasa senang mendengar kabar tersebut, sebab, menurutnya, gerakan dakwah yang dilakukan oleh para saudagar klan ulama dari Samudra Pasai di Tanah Jawa tentu membawa hasil yang baik, dalam artian proses islamisasi akan lebih merata. Dalam perbincangannya dengan Hussein bin Amir Muhammad, Syekh Siti Jenar mengungkapkan bahwa betapa berat medan dakwah di Tanah Jawa karena masyarakatnya sudah terjerembab ke dalam tradisi yang mengekang. Sejauh ini, menurutnya, keberadaan pesantren Giri Amparan Jati yang diasuh oleh saudara sepupunya, Syekh Datuk Kahfi, pun belum cukup berarti.
dalam mempengaruhi tradisi masyarakat di daerah Galuh dan Pajajaran. Sementara itu, tradisi yang melestari di masyarakat adalah Hindu-Buddha. Lebih lanjut, Syekh Siti Jenar juga mengungkapkan bahwa ulama setempat masih melestarikan tradisi yang sudah lestari di masyarakat. Mereka enggan mengubah tradisi dari yang mulanya Hindu-Buddha menjadi tradisi Islam, meskipun sudah banyak masyarakat yang memeluk agama Islam daripada agama Hindu-Buddha. Hanya aroma keharusan Islam sebagai rahmatan lil alamin sajalah yang bisa membebaskan orang-orang dari tradisi Hindu-Buddha. Sebab, di dalam Islam, tidak mengenal tradisi-tradisi semacam itu, tetapi hanya mengenal tradisi-tradisi yang ada di dalam agama Islam. Meskipun antara Syekh Siti Jenar dengan Hussein bin Amir Muhammad sama-sama sepakat bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin, namun keduanya tidak sepaham tentang perubahan tradisi di kalangan masyarakat. Hussein bin Amir Muhammad menolak tegas pandangan Syekh Siti Jenar, sebab, menurutnya, tradisi tidaklah berpengaruh dalam menjalankan syariat. Sebaliknya, dari tradisi itulah, ajaran-ajaran Islam dapat dimodifikasi menjadi lebih baik. Itu sebabnya, orang awam diwajibkan bertaklid kepada para ulama yang memiliki otoritas di bidangnya. Dalam arti, mengikuti segala yang dituturkan, bukan malah memiliki pendapat sendiri-sendiri. Sebab, bila mereka memiliki pendapat sendiri-sendiri, pasti mereka akan merasa paling benar. Dari sinilah, tercipta kerusuhan yang sangat besar. Terkait tradisi di masyarakat, biarlah para ulama yang menentukan. Namun, ulama juga tidak diperbolehkan semau-maunya melestarikan tradisi yang sudah ada di tengah-tengah masyarakat tanpa mempertimbangkan baik buruknya tradisi tersebut. Sebenarnya, Syekh Siti Jenar ingin sekali mendebat pandangan Hussein bin Amir Muhammad karena menurutnya tidak sesuai dengan kenyataan yang dipahaminya dari kitab suci Al-Quran. Menurut pandangan Syekh Siti Jenar, Islam adalah sebuah tradisi. Menyebarkan agama Islam berarti menyebarkan tradisi, bukan malah melestarikan tradisi yang sudah ada, karena dikhawatirkan tradisi tersebut akan bercampur dengan ajaran-ajaran Islam. Inilah yang diyakininya dapat merusak kultur Islam di mata agama lain. Syekh Siti Jenar juga berpandangan bahwa Rasulullah SAW ketika menyebarkan agama Islam juga menyebarkan tradisi baru yang menjadi tradisi pembaru dari tradisi-tradisi sebelumnya yang pernah ada di masyarakat Arab. Namun, segala keinginannya untuk berdebat itu dihalaunya jauh-jauh dengan keyakinan bahwa kebenaran itu tidaklah harus diperdebatkan. Kebenaran akan menampakkan diri, sebagaimana wangi-wangian surga yang harumnya bisa menebar sendiri tanpa perlu diberitakan bahwa wangi-wangian surga adalah berbau harum. Tak berapa lama kemudian, setelah Syekh Siti Jenar dengan Hussein bin Amir Muhammad selesai berbincang-bincang membahas masalah syariat, mereka pun berpisah menuju ke pelabuhan sejatinya masing-masing, yaitu Allah, dengan jalan yang berbeda, tanpa pernah terbayangkan sekalipun. Hingga, suatu ketika, ia bertemu dengan Syekh Bayanullah, yang tak lain adalah anak kandung dari uwaknya, Syekh Datuk Ahmad. Kisah pertemuan saudara sepupu itu bermula ketika kapal yang ditumpangi Syekh Siti Jenar berhenti di pelabuhan Jeddah untuk mengangkut penumpang ke Makkah. Syekh Siti Jenar yang beristirahat di atas kapal tiba-tiba didatangi oleh seorang tua yang duduk di sampingnya. Dari sinilah awal mula Syekh Siti Jenar berkenalan dengan seorang tua itu, yang tak lain adalah Syekh Bayanullah. Syekh Siti Jenar tidak dapat menyembunyikan rasa bahagia ketika mengetahui bahwa yang duduk di sampingnya itu adalah saudara sepupunya, putra dari uwaknya, Syekh Datuk Ahmad. Di perjalanan menuju tanah kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, itu pun, ia masih dipertemukan oleh Allah dengan sanak keluarganya.
Dengan demikian, ia telah menyambung tali silaturahmi yang sudah lama terputus karena mereka hidup di negara yang berbeda. Keakraban pun cepat terbangun, terutama ketika Syekh Bayanullah menceritakan tentang keluarganya klan para kerabatnya yang tinggal di kota Makkah. Seketika itu, juga, Syekh Siti Jenar merasa bahwa ia tidak sendirian lagi di kota Makkah, karena ternyata memiliki banyak sanak kerabat yang tinggal di sana. Tak berapa lama berbincang-bincang, Syekh Bayanullah menceritakan tentang perjalanan hidupnya, mulai dari perpindahannya dari Malaka, menikah dengan putri salah seorang adipati kota Kairo, hingga berkeluarga dan menetap di kota Makkah. Tidak hanya itu, Syekh Bayanullah juga menceritakan tentang liku-liku perjalanannya menuntut ilmu di samudera Pasai hingga pergi mengunjungi makam para leluhurnya di kota Hadramaut, yang berlanjut ke kota Gujarat dan kota Makkah. Syekh Bayanullah orangnya sangat santun dan ramah. Hal ini membuat Syekh Siti Jenar betah berbincang-bincang lama dengannya. Berdasarkan cerita Syekh Bayanullah, perpindahannya ke kota Makkah dahulu adalah tak lain karena terpaksa, akibat keluarganya yang terus-menerus diwaspadai oleh penguasa Kesultanan Malaka. Semenjak itu, ia mulai menetap di Makkah dan mengabdikan diri menjadi ulama di sana. Syekh Siti Jenar tertarik mengetahui cerita Syekh Bayanullah lebih lanjut. Karenanya, ia mulai bertanya tentang sanak kerabatnya yang tak lain adalah para Alawiyin 13 yang menyebarkan agama Islam di berbagai belahan dunia. Pada dasarnya, keluarga Awaliyin ini adalah keluarga yang sangat membina erat hubungan silaturahim. Namun, karena terpisah oleh jarak yang jauh dan sulitnya berkomunikasi, mereka tidak bisa mengikat tali silaturahim. Lalu, Syekh Bayanullah menceritakan tentang para sanak kerabatnya yang menetap di tanah Jawa. Di antaranya yang tak terbayangkan oleh Syekh Siti Jenar adalah Syekh Maulana Ishaq, yang tak lain adalah anggota Wali Sanga periode pertama, Syekh Ahmad Ali atau Sunan Ampel, yang tak lain adalah anggota Wali Sanga periode kedua, Syekh Ali M. Urtado, yang menjadi guru agung di negeri Tandes Gresik, Syekh Ainul Yakin Sunan Giri, yang tak lain adalah anggota Wali Sanga periode ketiga, dan Makdum Ibrahim Sunan Bonang, yang tak lain adalah anggota Wali Sanga periode ketiga. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa para anggota Wali Sanga masih sanak kerabat dengan Syekh Siti Jenar. Hanya saja, runtutan nasabnya tidak dijelaskan di dalam literatur. Syekh Bayanullah juga menceritakan bahwa salah seorang leluhurnya yang bernama Syekh Said Abdul Malik adalah seorang ulama besar asal Hadramaut, yang berhijrah ke negeri Gujarat, tepatnya di kota Ahmadabad. Bukan di kota Surat seperti yang pernah diceritakan oleh Syekh Datuk Soleh, ayah Syekh Siti Jenar. Syekh Said Abdul Malik lahir di Kasam, dekat Tarim, di Hadramaut. Itu sebabnya, kakek buyut dari Syekh Said Abdul Malik bernama Syekh Said Ali Khalik Al-Kasam. Putra Syekh Said Abdul Malik yang bernama Syekh Said Amir Abdullah Khanuddin adalah mursyid tarikat Syatariyah, yang memiliki puluhan ribu murid. Ia menetap di Gujarat dan sangat dihormati oleh para penduduk setempat. Syekh Said Amir Abdullah Khanuddin mempunyai putra bernama Syekh Said Ahmad Syah Jalaluddin. Ia merupakan mursyid penerus tarikat Syatariyah yang banyak dimintai fatwa dan pendapat oleh para raja dan ulama yang menyebarkan agama Islam di belahan dunia. Syekh Said Ahmad Syah Jalaluddin selama mudanya pernah menjabat sebagai raja di kerajaan Hindia Lama, sebelum akhirnya diangkat menjadi mursyid oleh ayahnya. Mendengar cerita Syekh Bayanullah tentang sanak kerabatnya yang menjadi ulama besar sekaligus penyebar agama Islam di berbagai belahan dunia, Syekh Siti Jenar merasakan kebanggaan yang sempat membuat pikirannya tidak tertuju kepada Allah. Namun, tak berapa lama, ia
Menyadari hal tersebut, kemudian segera mengalihkan kilasan-kilasan pikirannya dengan memperteguh keyakinan bahwa ia tidak boleh membanggakan dan mengalihkan pikiran selain kepada Allah. Itulah sebabnya, ia lebih senang menjadi pendengar setia dari cerita-cerita sanak kerabatnya yang menjadi ulama besar di berbagai belahan dunia. Syekh Siti Jenar berteguh hati bahwa perjalanannya menuju tanah haram adalah untuk menyucikan jiwa sebagai ahli ibadah yang sedang menjalankan amalan ibadah untuk senantiasa mengarahkan hati kepada Allah. Di akhir perbincangan, Syekh Bayanullah menyarankan agar Syekh Siti Jenar mengikuti tarikat Syatariyah untuk menyambung kembali nasab keluarga Alawiyin. Keberadaan tarikat Syatariyah beserta para jamaahnya diketahui oleh Syekh Siti Jenar secara tak terduga. Sepulang dari tawaf pada malam hari, ia diajak oleh Ahmad Mubasyarah Tawalud ke Gunung Uhud. Di sepanjang perjalanan itulah, Ahmad Mubasyarah Tawalud menceritakan tentang keberadaan jamaah tarikat Syatariyah, setelah terlebih dahulu menjelaskan bahwa selama ini ia senantiasa melakukan pertemuan dengan anggota jamaah setiap tahun. Selama perjalanan ke Gunung Uhud itu, Syekh Siti Jenar diam-diam merasa aneh. Ia merasa betapa kakinya sangat kuat melangkah, seolah-olah ia terbang di atas angin. Bahkan, yang mengherankan, baru beberapa saat melangkahkan kaki, ia telah sampai di kaki Gunung Uhud. Padahal, sewaktu menjalankan tawaf pada siang hari, ia merasa kecapean. Syekh Siti Jenar terus mengikuti langkah Ahmad Mubasyarah Tawalud yang sedari tadi berada di depannya. Begitu sampai di sebongkah batu besar di pucuk Gunung Uhud, Ahmad Mubasyarah Tawalud berhenti dan langsung duduk menghadap kiblat. Syekh Siti Jenar yang berada di sampingnya juga disuruh duduk dan mengikuti yang dilakukan oleh Ahmad Mubasyarah Tawalud. Kemudian, setelah mereka berdua duduk, Ahmad Mubasyarah Tawalud mengatakan kepada Syekh Siti Jenar bahwa malam itu mereka akan mengikuti pertemuan jamaah tarikat Syatariyah yang diadakan setahun sekali. Syekh Siti Jenar terkejut setengah mati mendengar perkataan Ahmad Mubasyarah Tawalud. Bagaimana mungkin ia bisa diajak mengikuti pertemuan jamaah tarikat Syatariyah, padahal ia bukanlah seorang wali. Namun, Syekh Siti Jenar berpikiran begitu hanya sekilas. Ia menyadari bahwa yang mengajaknya adalah Ahmad Mubasyarah Tawalud. Mungkin, Ahmad Mubasyarah Tawalud ingin menunjukkan kepadanya tentang indahnya memasuki alam makrifat. Menyadari hal itu, Syekh Siti Jenar merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Sungguh, ia merasa telah diberi anugerah oleh Allah untuk menyaksikan orang-orang yang menjadi kekasihnya. Seiring dengan kebahagiaan yang menyelimuti hatinya, Syekh Siti Jenar tiba-tiba merasakan satu keanehan lagi yang terjadi di dalam dirinya. Ia seperti mampu menerawang alam malaikat ruhaniyah. Lebih dari itu, ia juga bisa menangkap dan membedakan ucapan-ucapan yang keluar dari lidah Ahmad Mubasyarah Tawalud. Baik ucapan yang keluar dari mulut belaka atau ruh di dalam diri. Ketika sedang mencermati keanehan yang terjadi di dalam dirinya, Syekh Siti Jenar lantas melihat pancaran rembulan yang bersinar terang. Kemudian, dalam sekejap mata, ada garis hitam yang melintas di cakrawala dengan sangat cepat. Semula, ia menduga bahwa garis hitam itu adalah kilat. Namun, dugaannya itu meleset karena kilat tidaklah berwarna hitam. Seketika itu juga, ia terkaget dengan keberadaan seorang wanita tua yang duduk di sampingnya. Wanita tua itu mengenakan hijab putih, layaknya orang ihram. Syekh Siti Jenar yang terkaget ingin menanyakan siapa sebenarnya seorang wanita yang duduk di sampingnya itu. Namun, Ahmad Mubasyarah Tawalud dengan isyarat mata menyuruhnya untuk diam sambil duduk tenang di sampingnya. Wanita yang mengenakan hijab putih itu memberi salam kepada Ahmad Mubasyarah Tawalud. Ia bernama Sayyidah Afisah.
Ia adalah seorang waliullah dari kalangan perempuan yang berasal dari Makkah. Sehari-harinya, Sayyidah Nafisah dikenal sebagai orang yang zuhud dan suka beribadah sepanjang hayat. Ketika berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim AS, ia seringkali menangis, lalu duduk khusyuk, membaca kitab suci Al-Quran. Keberadaan Sayyidah Nafisah sebagai anggota jamaah Tarikat Syatariyah tidak pernah diketahui orang lain, padahal ia adalah kekasih Allah yang dianugerahi kemampuan menyembuhkan orang-orang Yahudi yang sakit semasa hidupnya. Dari karamahnya yang luar biasa inilah, orang-orang Yahudi yang sudah berhasil disembuhkan memutuskan untuk masuk Islam. Lalu, Syekh Siti Jenar menyaksikan lagi orang tua hitam yang berpakaian serba putih turun dari langit. Kemudian duduk tepat di depannya. Orang tua hitam itu juga memberi salam kepada Ahmad Mubasyara At-Tawalud. Ia bernama Abdus Salam At-Tai Al-Maghribi. Adalah kekasih Allah yang berasal dari negeri Maghrib, Maroko. Sehari-harinya, Abdus Salam At-Tai Al-Maghribi dikenal sebagai seorang miskin yang suka mengambil kayu-kayu bakar di pinggiran hutan. Lantas, kayu-kayu bakar itu dibagikan kepada pengemis-pengemis tua yang hidup di lingkaran kemiskinan. Berurutan dengan kehadiran mereka, Syekh Siti Jenar menyaksikan lagi orang tua yang berjubah putih muncul dari permukaan tanah. Tepatnya, di samping kanannya, seorang tua itu adalah Abdul Haris Al-Maki, yang berasal dari pinggiran kota Makkah. Ia merupakan ulama yang sangat dihormati dan terkenal kealimannya. Kehidupannya selalu berpindah-pindah dari Makkah ke Madinah. Meskipun demikian, setiap sebulan sekali, ia selalu dapat menghatamkan kitab suci Al-Quran selama lebih dari 10 kali di Masjid Nabawi, Madinah. Semasa kehidupannya, banyak orang yang tahu bahwa ia adalah salah seorang wali Allah yang memiliki karamah bisa melipat bumi, sehingga ia dapat pergi kemanapun dengan cepat sesuai kehendaknya. Setelah kehadiran mereka, Syekh Siti Jenar menyaksikan kembali orang-orang yang datang dengan berbagai cara yang aneh. Ada yang datang dengan menunggang burung, menunggang kuda, mengendarai gumpalan awan, menaiki sajadah terbang, menaiki pusaran angin, menaiki piring terbang, menaiki pusaran angin gurun, dan sebagainya. Di antara wali Allah yang datang ke pertemuan itu, berdasarkan penjelasan Ahmad Mubasyara At-Tawalud, adalah Abdur Rahim Haba An-Naisaburi yang berasal dari Naisabur di negeri Khurasan, Abdullah Khafi Al-Misri Al-Habsyi asal Kairo di negeri Mesir, Abdur Rahman Aziz Makdur Al-Balhi asal Balkah di negeri Khurasan, Abdul Malik Muqtasid Al-Isfahani asal Isfahan, Abdul Qadir Haban An-Naisaburi asal Naisabur di negeri Khurasan, Abdul Hamid Al-Habsyi asal Gujarat, Abdul Kohar Punjabi asal Gujarat, Abdus Salam Sahibul Hal At-Tirmidzi asal Termes, Abdul Karim Gurgani asal Maroko, Abdul Ghafur Mufaridun Al-Maki asal Makkah, dan Abdul Majid Turfani Al-Maki asal Makkah. Ketika sedang mendengarkan penjelasan dari Ahmad Mubasyara At-Tawalud, tiba-tiba Syekh Siti Jenar menangkap pandangan orang yang berbeda dari orang-orang yang datang sebelumnya. Ia melihat orang tua yang berjalan, terlatih-tatih dengan dibantu tongkat penyangga. Seperti orang sakit, ia berjalan begitu lambat, terutama saat mendaki lereng Gunung Uhud. Namun, entah apa yang terjadi, tiba-tiba Syekh Siti Jenar menangkap sesuatu yang berbeda dari yang ia lihat secara kasat mata. Orang tua, yang kemudian ia ketahui bernama Abu Sholih Muhyiddin Muhammad bin Musa Al-Husaini itu bergerak, namun seolah-olah diam, rumit, namun sederhana, meliputi, namun diliputi, tidak hidup, tetapi tidak mati. Sebuah penampilan menakjubkan yang membuat Syekh Siti Jenar penasaran dengannya. Melihat Abu Sholih Muhyiddin Muhammad bin Musa Al-Husaini, Syekh Siti Jenar menangkap isyarat-isyarat yang menyatakan bahwa orang tua itu yang tidak menunjukkan
Karamah yang luar biasa justru adalah pemimpin jamaah Tarikat Syatariyah. Ia adalah wali Allah yang paling tinggi derajatnya dan paling tinggi makamnya. Syekh Siti Jenar ingin menanyakan orang tua itu lebih lanjut kepada Ahmad Mubasyarah Tawalud, namun keinginannya tidak jadi diutarakan karena Ahmad Mubasyarah Tawalud memberi isyarat agar ia diam dan tidak berbicara sepatah kata pun. Ketinggian makam Abu Soleh Muhyiddin Muhammad bin Musa Al-Husaini yang sedikit pun tidak menunjukkan karamahnya yang luar biasa itu terbukti setelah ia bersusah payah mendaki Gunung Uhud disambut dengan bacaan solawat badar oleh para wali Allah yang ada di sana. Kemudian, seorang wali yang berasal dari Kairo, Abdullah Hafi Al-Misri Al-Habsyi, menggelar serbannya sebagai alas duduk Abu Solih Muhyiddin Muhammad bin Musa Al-Husaini. Dari sinilah, Syekh Siti Jenar dapat menangkap bahwa ia adalah wali kutub alias wali yang paling digandrungi oleh para wali di seluruh dunia karena ketinggian makamnya. Ketika para wali Allah duduk berhadap-hadapan dalam sebuah lingkaran di atas bongkahan batu besar di bawah benderangnya sinar rembulan, Abu Solih Muhyiddin Muhammad bin Musa Al-Husaini tanpa terduga membaca solawat beberapa kali, kemudian menunjuk ke arah Syekh Siti Jenar sambil berkata di hadapan para wali Allah bahwa malam ini ada anggota jamaah Tarikat Syatariyah baru, yakni Syekh Siti Jenar Al-Krubani untuk menggantikan kedudukan Abu Hanif Nasrullah Al-Krubani yang telah dipanggil oleh Allah. Dari sinilah, Syekh Siti Jenar tergabung dalam jamaah Tarikat Syatariyah hingga kemudian menjalankan syariat ajaran Islam sesuai dengan yang dipelajarinya di dalam tarikat. Ajaran inilah yang di kemudian hari diyakini oleh Wali Sanga sebagai ajaran Sufi yang menyimpang, yang dianut Syekh Siti Jenar dan disebarkan kepada orang awam di tanah Jawa. Peristiwa penunjukan Syekh Siti Jenar sebagai anggota jamaah Tarikat Syatariyah sepertinya membawa perubahan yang besar bagi diri Syekh Siti Jenar. Semenjak itu, ia merasakan betapa ia seperti telah menjadi bagian dari anggota Tarikat Syatariyah cukup lama klan. Mengenal akrab para wali Allah yang berkumpul di Gunung Uhud. Lebih dari itu, ia juga merasakan bahwa anggota-anggota jamaah Tarikat Syatariyah adalah bagian dari dirinya sendiri. Ketika Syekh Siti Jenar merasa bahagia merasakan dirinya telah menjadi bagian dari jamaah Tarikat Syatariyah, wali Allah yang berada di sampingnya itu berbarengan mengucapkan salam, dan ia pun menjawabnya. Selepas itu, mereka langsung memperbincangkan tentang kehendak Allah yang akan mengarah pada perjalanan umat akhir zaman, yakni zaman ketika dunia dihancurkan dengan hari kiamat, sebagaimana yang telah difirmankannya di dalam kitab suci Al-Quran. Jika para ulama pada umumnya memperbincangkan persoalan besar dengan berdebat dan menggunakan hujah-hujah dan dalil, maka para wali itu tidak sedikit pun berdebat. Sebaliknya, mereka mengikuti pendapat dari pemimpin mereka, Abu Solih Muhyiddin Muhammad bin Musa Al-Husaini. Abu Solih Muhyiddin Muhammad bin Musa Al-Husaini memulai perbincangan dengan para anggota jamaah Tarikat Syatariyah membahas dalil di dalam kitab suci Al-Quran yang berbunyi, katakanlah, wahai Tuhan yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya, Engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Quran Surat Ali Imran ayat 26. Syekh Siti Jenar merasakan takut yang sangat luar biasa, terlebih ketika ia bisa memahami bahwa makna ayat yang dibaca oleh Abu Solih Muhyiddin Muhammad bin Musa Al-Husaini menerangkan peristiwa menakutkan yang berkaitan dengan hancurnya bumi beserta seluruh isinya. Abu Solih Muhyiddin Muhammad bin Musa Al-Husaini terdiam sejenak. Kemudian,
Ia memimpin para wali membaca kalimat tasbih, tahmid, takbir, klan tahlil, hingga hitungan yang tak terhingga. Setelah itu, ia kembali membacakan hadis-hadis yang berkaitan dengan Dajjal, lahirnya Imam Mahdi sebagai penyelamat manusia, klan, juga turunnya Nabi Isa ke bumi untuk membunuh Dajjal. Di antara hadis-hadis yang dibaca oleh Abu Sholih Muhyiddin Muhammad bin Musa al-Husaini adalah sebagai berikut. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai sekalian manusia, sungguh tidak ada tanah yang lebih besar daripada tanah Dajjal di muka bumi semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam. Tidak ada satu nabi pun yang diutus oleh Allah, melainkan ia akan memperingatkan kepada umatnya mengenai tanah Dajjal. Sedangkan, aku adalah nabi yang paling terakhir, dan kalian juga umat yang paling terakhir, maka tidak dapat dipungkiri lagi bahwa Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian." Rasulullah bersabda, "Meskipun waktu yang tersisa bagi dunia tinggal hanya sehari sebelum hari pembalasan, Allah akan memperpanjang hari itu untuk memberi seorang raja dari ahlul baitku yang akan dipanggil dengan namaku, Imam Mahdi, dan ia akan mengisi dunia dengan kedamaian dan keadilan setelah sebelumnya penuh dengan kezaliman dan tirani." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ahmad, dan Hakim. Rasulullah bersabda, "Di akhir masa, umatku akan mengalami masalah yang sangat berat yang belum pernah terjadi, sehingga manusia tidak dapat mencari jalan keluar. Kemudian, Allah memunculkan seorang dari ahlul baitku, Imam Mahdi, yang akan mengisi dunia dengan keadilan. Setelah sebelumnya dipenuhi kezaliman, penghuni bumi dan langit akan mencintainya, langit akan menurunkan air di mana pun, dan bumi akan memberi apa yang diperlukan dan akan mencari hijau di manapun." Hadis riwayat Hakim. Rasulullah SAW bersabda, "Dajjal keluar di antara umatku selama 40 hari, kemudian Allah mengutus Isa bin Maryam yang mirip dengan Urwah bin Mas'ud. Isa mencari dan membunuhnya." Kemudian, Abu Sholih Muhyiddin Muhammad bin Musa al-Husaini mengingatkan dengan isyarat agar para wali yang hadir dalam pertemuan tersebut menjalankan tugas masing-masing untuk menjaga keseimbangan kehidupan umat manusia. Ia juga tak henti-hentinya mengingatkan bahwa dunia akan segera dilanda pengaruh jahat Dajjal beserta pengikut-pengikutnya yang sangat menyesatkan umat muslim, terutama muslim yang taat agamanya. Sebuah peristiwa mengherankan tiba-tiba dialami oleh Syekh Siti Jenar seiring dengan usahanya memahami makna dalil-dalil yang disampaikan oleh Abu Sholih Muhyiddin Muhammad bin Musa al-Husaini. Ia merasakan takutnya yang sangat luar biasa itu mendadak meredam, sehingga membuat dirinya merasa tenang. Sedetik kemudian, ia mendapati betapa dirinya telah memahami dengan jelas makna dalil-dalil yang disampaikan Abu Sholih Muhyiddin Muhammad bin Musa al-Husaini. Bahkan, ia juga menangkap isyarat yang ditunjukkan oleh Abu Sholih Muhyiddin Muhammad bin Musa al-Husaini terkait cara menjaga keseimbangan kehidupan umat manusia di tengah usaha Dajjal beserta pengikut-pengikutnya menyesatkan umat. Di antara caranya itu, Syekh Siti Jenar harus menyebarkan ajaran tarikat Syatariah kepada para muslimin, terutama yang masih awam dalam beragama. Dalam memahami uraian tentang Dajjal, Syekh Siti Jenar merasakan betapa setiap kali Abu Sholih Muhyiddin Muhammad bin Musa al-Husaini membaca hadits, saat itu pula ia bagaikan menyaksikan pandangan yang nyata tentang Dajjal, seperti saat Abu Sholih Muhyiddin Muhammad bin Musa al-Husaini membaca hadits yang berbunyi, "Ketahuilah bahwa Al-Masih ad-Dajjal buta. Sebelah kanannya seakan-akan sebuah anggur yang busuk." Hari Bukhari, maka Syekh Siti Jenar benar menyaksikan manusia Dajjal yang buta mata kanannya. Ketika Abu Sholih Muhyiddin Muhammad bin Musa al-Husaini membaca hadits yang berbunyi,
tidaklah diutus seorang nabi pun, kecuali memperingatkan umatnya dari bahaya si buta, sang pendusta. Ketahuilah, sesungguhnya ia buta sebelah, sedangkan Rabb kalian tidak buta, dan sesungguhnya di antara kedua matanya tertulis kafir. Dajjal besar badannya. Hari Bukhari, maka Syekh Siti Jenar benar menyaksikan manusia Dajjal yang pembohong mengenai urusan-urusan duniawi dan ukhrawi. Di antara kedua matanya tertulis kafir, dan badannya sangat besar. Setelah cukup lama membahas tentang Dajjal, kemudian para wali Allah itu kembali ke tempat asalnya masing-masing, yang sebelumnya mengucapkan salam, dan dengan wajah yang tidak sedikit pun menunjukkan kekhawatiran, apalagi ketakutan akan datangnya Dajjal.